主子，只能到这儿。应该就是这里。安王爷，我是天君韩子晴，我就不信他不出来了。咱们在这安营扎寨。Dalam perjalanan ke kediaman kerajaan, dia bertemu dengan seorang pemuda yang tak lain dia adalah Bailey Wangsen. 疼死我了！你这女的也太凶了。反正你现在也没有办法，安王你也见不到。怎么见了？走吧。等，我的棍儿。安子晴，待请的安王出山之后，下一步打算做什么？ 你是何人？认得吧，把这个交给你主子。在下只能帮你到这儿了，剩下就看你运气了。谢了。脉象和气血即将复原，不出5日必醒。 Sementara itu kondisi Jun Bayu kini sudah mulai membaik. Tuan Lu pun berencana akan menjadikan Nian Bai atau Jun Bayu dia akan dijadikan pemimpin Pulau Lusia. Karena dia telah menilai jika dua putrinya dan menantunya mereka ini tidak punya kemampuan untuk menjaga Pulau Lusia. Namun ternyata rencana itu diketahui oleh anak pertamanya juga menantunya. Mereka pun segera membuat rencana jahat untuk menggagalkan ide ayahnya itu. Malam itu mereka sengaja menyembunyikan ginseng yang sedianya ginseng itu akan dibuat mengobati ayahnya. Mereka menuduh bahwa tabibku dan Yingxi adalah orang yang menyembunyikan ginseng itu. 家主子还在昏迷当中，这身边离不开人。到时候，就算他不死，还想跟我争家主之位。远处驶来一艘大船。 Yingxi pun sudah sampai di Pulau Lusian, dia langsung disambut oleh Jiang Shen. 庄子里最近没有客人。救命啊！ 哪儿来的狗东西！真是不知死活的狗东西！卸了他的胳膊，扔进海里喂鱼。不要！臭脚！快说！想不到你们卢家是这种家风，可以随便杀人。这人！哎呦！告诉你，别再跟着我。这可是凶得很呀！我们拿他的人该怎么办呢？那2个奴才跟那个韩子晴一告状，咱们是有理也说。远道而来，不必多礼。 不巧，家主刚……你们干什么？这样，放开他！你们干！夫人，影子跟顾大夫呢？快，给我解开！主子，怎么了？这些人要把我们给杀了！你胡说什么？会因为此等小事就来杀你们？证据呢？待家主回来，定会明察，给你们一个交代。 你为什么还不醒过来？是你们谁指使李管家去做的？从现在起，你们2个，如若不让住主，那我们去哪儿？我不服，我不搬。这事由不得你。 Tuan Lu sangat marah ketika dia pulang dan mengetahui jika menantu dan 2 orang putrinya ini akan mencelakakan pangeran keempat. Sementara itu kondisi pangeran keempat ternyata masih belum siuman meskipun nadinya sudah normal. Tabibku menemukan bahwa di tubuh pangeran keempat ada semacam racun yang membuat pangeran keempat ini tidak sadar-sadar. 北约一直不行，你确定？保护殿下。是。Bailey Wangsen, seorang pendekar misterius yang selalu mengikuti Nona Sising. Malam itu dia muncul, memberikan sebuah rumput yang bisa membantu pangeran keempat ini cepat sadar. 你到底是什么人？怎么什么都知道？ Sising sendiri tidak mengerti orang ini tujuannya apa, kenapa dia tahu banyak hal. Namun dia tidak terlalu memperdulikan orang itu. Ternyata kedua orang ini adalah pembunuh bayaran yang diutus seseorang untuk membunuh Sising. 明明说好了，出了天血城，我现在是看。在码头上不是被他救过吗？总觉得欠他点什么。
Tetapi ternyata sepertinya Bai Liwangseng ini berubah pikiran. Dia tidak segera membunuh Sising hingga membuat temannya ini menjadi merasa percuma telah mengikuti Sising sampai ke tempat itu. Setelah mengkonsumsi rumput dari Bai Liwangseng, akhirnya pangeran keempat pun sadar. Sementara itu Tuan Lu, dia mendapatkan undangan jamuan ke lembah Qingse yang biasanya diadakan 5 tahun sekali. Sebagai pemimpin Pulau Luxian, dia pun harus menghadiri undangan itu meskipun sebenarnya kondisi tubuhnya masih cedera. Sising yang mengetahui ada acara besar itu, dia pun meminta izin Tuan Lu untuk ikut pergi ke lembah Qingse. Dia akan membawa pangeran keempat. Singkat cerita, berangkatlah mereka ke lembah Qingse. Terlihat juga menantu dan 2 putrinya ikut bersama Tuan Lu menghadiri perjamuan itu. Semua keluarga dari berbagai fraksi di Pulau Luxian semuanya sudah hadir di tempat itu. Selama ini ternyata keluarga Tuan Lu adalah keluarga yang menduduki peringkat pertama dalam beberapa hal, termasuk dalam hal seni bela diri. Salah satu pesaing mereka adalah keluarga Bai, di mana keluarga Bai ini berambisi menjadi nomor 1. Dan inilah pemimpin lembah Qingse yang mengundang mereka untuk hadir di acara 5 tahunan itu. Terlihat juga Xuan Yuan Lige yang akan memainkan musiknya. Ketika musiknya dibunyikan, semua orang seperti tidak kuat terhadap energi musik yang dikeluarkan kecapi milik Xuan Yuan Lige. Hanya Nona Sising yang tidak terpengaruh sama sekali. Tak berselang lama datang seorang pendekar yang langsung menghentikan permainan musik itu. Dia ini adalah Tuan Muda Bai. Tuan Muda Bai ini menyarankan agar segera diadakan kompetisi peringkat keluarga yang seharusnya acara itu diadakan sebulan lagi. Semua kaget mendengar itu. Tentu saja mereka semua ini belum siap, terutama Tuan Lu sendiri yang keadaan tubuhnya masih sangat lemah. Pangeran Bai segera menantang peringkat pertama yaitu Tuan Lu. Namun di sini kondisi Tuan Lu belum sembuh total sehingga dia tidak mungkin bertarung. Tuan Muda Bai yang sombong ini sempat mengejek Tuan Lu, yang mana Tuan Lu ini tidak mempunyai seorang putra. Tuan Lu terpaksa meminta menantunya untuk ikut berkompetisi. Selanjutnya keluarga Yu yang maju untuk berkompetisi. Namun keluarga ini juga kalah. Dengan sombongnya Tuan Muda Bai ini kembali menantang keluarga Lu. Dia memberikan kesempatan sekali lagi kepada Tuan Lu untuk maju bertarung dengannya. Karena tidak ada lagi perwakilan dari keluarga Tuan Lu, Tuan Muda Bai pun bermaksud akan mengambil alih peringkat pertama. Namun kemudian Sising sebagai istrinya pangeran keempat, yang mana pangeran keempat ini diakui muridnya Tuan Lu, dia meminta izin Tuan Lu untuk menghadapi Tuan Muda Bai. Dalam pertarungan itu ternyata diketahui jika Tuan Muda Bai ini ternyata seorang perempuan.
Setelah mendapatkan benih fusang itu, Sising pun bermaksud melelang hadiah itu. Tak disangka ternyata para keluarga ini sangat berantusias hingga mereka berani membayar dengan harga yang sangat tinggi. Namun tiba-tiba Jun Bayu juga keluar, dia juga melelang dengan harga yang lebih tinggi. Tuan Lu segera memperkenalkan identitas Jun Bayu bahwa dia adalah pangeran keempat kerajaan Tianshu yang juga dia adalah muridnya. Jiang Shen yang mengetahui ternyata Jun Bayu ini adalah pangeran keempat, dia menjadi berkeringat dingin.100万。韩子晴，看可还有人在加价？哎，等等，多1个铜钱。Dia ini sebenarnya hanya menggertak saja, dia yakin akan ada yang menawar lebih tinggi lagi. Namun tak disangka ternyata sudah tidak ada yang berani menawar lagi. Dan lelang pun akhirnya ditutup. Hingga membuat dia menjadi kebingungan bukan kepalang. Karena sebenarnya dia ini tidak berniat untuk ikut lelang. Ternyata menantu Tuan Lu ini punya hubungan gelap dengan Nona Bai. Sementara itu, Xuan Yuan Lige bersama dengan pemimpin lembah Jingse. Ternyata mereka sudah tahu identitas Sising, di mana ibunya Sising dulu pernah tinggal di tempat itu. Nenek ini kemudian menceritakan awal mula ibunya Sising bisa sampai ke pulau itu. Ternyata awalnya ibunya Sising ini melarikan diri dan ditemukan oleh pemimpin lembah Jingse dan akhirnya dia dibiarkan tinggal di tempat itu. 多年前从海上救起来的，一度把他作为趋势的衣钵传人。 Nenek itu juga menceritakan awal mula si rambut putih ini sampai ke lembah Jingse. Ternyata dulu waktu kecil dia sedang sakit, dia diantarkan keluarganya untuk diobatkan di lembah Jingse. Di tempat itu, Xuan Yuan Lige ini akhirnya dirawat oleh ibunya Sising, juga diangkat menjadi muridnya. Namun mereka juga tidak tahu tiba-tiba ibunya Sising ini menghilang, hanya meninggalkan 2 buah kecapi. Kakek dan nenek ini akhirnya berencana akan menjadikan Sising sebagai pewaris pemilik lembah Jingse. Di tempat lain, Tuan Lu juga bercerita kepada pangeran keempat. Ternyata Tuan Lu ini pernah diselamatkan oleh ibunya pangeran keempat. 过山林的时候被猛虎偷袭，当年是你娘。后来我和你娘之间，有一天她竟不辞而别。她为何会不辞而别？我也不知道。和2年以后，已经是天阙王妃了，却传来了你母亲病故的消息。 Itulah kenapa dia bersedia mengangkat Jun Bayu sebagai muridnya. Tak lain karena dia ingin membalas budi penyelamatan ibunya kepada Tuan Lu ini. Singkat cerita, Sising pun dipanggil pemimpin lembah Jingse untuk berbicara tentang ibunya dulu. Mereka kemudian meminta agar Nona Sising ini bersedia tinggal di lembah Jingse dan mereka akan menjadikan Nona Sising sebagai pemimpin lembah Jingse yang baru. Namun menurut Sising itu adalah tugas yang sangat berat. Dia tidak bisa memutuskan, namun akan berpikir terlebih dahulu. Sising pun kemudian bertanya kepada Jun Bayu, kalau belati ini milik ibunya, kenapa bisa berada di tangan ibunya Jun Bayu? Jun Bayu sendiri juga tidak mengerti cerita tentang belati itu. Yang ia tahu dulu dia diberi belati itu oleh ibunya. Sementara itu di istana, pangeran kedua sudah mendapatkan kabar jika pangeran keempat berada di Pulau Lucia. Mereka kemudian menyimpulkan bahwa Sising sebelumnya berbohong dan berbohong kepada raja itu hukumannya adalah hukuman mati. 皇上，臣妾有用。老三，都是安王那个老东西，这一番狡辩，
Ternyata Ibu Ratu dan pangeran kedua ini juga telah mengirim surat kepada Raja Nanzhao bahwa Sising adalah orang dari pulau asing. Raja Nanzhao ini adalah raja yang sedang memburu orang-orang pulau asing karena dulu orang pulau asing telah membantai seluruh rakyat Nanzhao. Dan inilah Raja Nanzhao yang sudah mendapatkan informasi jika Sising kemungkinan berasal dari pulau asing. Mereka tidak sabar ingin menghabisi Sising, tetapi mereka juga tahu jika Sising adalah istrinya pangeran keempat. Itu berarti mereka harus menghabisi secara diam-diam. Mereka pun berencana mengundang Sising dalam acara perayaan kota Nanzhao. Mereka akan membongkar kedok Sising bahwa Sising adalah orang dari pulau asing, dan saat itulah dia tidak akan disalahkan jika nanti dia akan membunuh Sising. Di sisi lain, saat Tuan Lu kembali dari lembah Qingse, di tengah jalan nona pertama dari Tuan Lu ini memberitahu Jiang Chen bahwa Nona Bai sedang menunggu di suatu tempat. Nona pertama ini sudah mengetahui jika Jiang Chen ini mempunyai skandal dengan Nona Bai. Ternyata Nona pertama ini sangat geram dengan Jiang Chen yang berambisi menjadi pemimpin keluarga Lu. Padahal dia sendiri juga berambisi untuk menjadi pemimpinnya. Dia sudah menyewa para pembunuh bayaran untuk membunuh Jiang Chen. Namun tak disangka ternyata Sising sudah mengetahuinya. Dia memerintahkan Yingxi untuk mengikuti rencananya. Sesampainya di rumah, mereka kebingungan karena Jiang Chen tidak ikut pulang. Tak berselang lama, Jiang Chen keluar, namun tidak ada yang tahu jika Jiang Chen ini berada dalam ancaman Yingxi. Dia pun secara berterus terang mengakui hubungan gelapnya dengan Nona Bai. Dia juga mengakui telah bersekongkol dengan putri pertama untuk menghabisi pangeran keempat. Akibat perbuatan itu, Tuan Lu pun akhirnya menjadi sangat marah. Dia mengusir putrinya, juga meminta Jiang Chen untuk segera menceraikan putrinya. Setelah sampai di istana, mereka pun akhirnya bersiap untuk berangkat ke kerajaan Nanzhao, memenuhi undangan perayaan dari Raja Nanzhao. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di kerajaan Nanzhao bersama dengan tamu undangan yang lain. Di tempat lain, Bai Li Wangsen pergi menemui gurunya. Gurunya ini sedikit menceritakan tentang asal-usul Bai Li Wangsen ini saat dulu dia menemukan Bai Li Wangsen. Setelah itu, gurunya menyuruhnya untuk tinggal di rumah, sementara dirinya akan pergi bersama Raja Nanzhao yaitu ke Gunung Langya. Namun Bai Li Wangsen berpikir dia mungkin akan bertemu dengan Han Sising. Dia pun berkata bahwa dia akan ikut pergi ke Gunung Langya. Pada saat yang sama, Xuan Yuan Lige ternyata dia diam-diam bertemu dengan Selirsin. Mereka berdua membahas informasi rahasia. Secara tidak sengaja, Selirsin memberitahu Xuan Yuan Lige tentang Raja Nanzhao yang akan menguji Han Sising. Perjalanan ke Gunung Langya pun dimulai. Raja Nanzhao ini sengaja melewatkan mereka lewat jalur air, di mana air itu penuh dengan racun. Dia sudah membuat rencana akan menjatuhkan Sising. Jika nanti Sising ini benar-benar kebal racun, maka sudah dipastikan bahwa Sising ini berasal dari pulau asing. Dan nantinya jika dia membunuh Sising, maka tidak akan ada yang berani menyalahkannya.
Dan benar saja, seseorang sengaja mendorong Sising hingga Sising terjatuh ke dalam air beracun itu. Suan Yuan Lige yang melihat itu, dia segera menolong Sising. Mereka ini sengaja menyembunyikan penawarnya untuk mengetes benarkah Sising ini kebal racun. Sising sadar kalau dirinya sedang dijebak. Dia pun pura-pura kedinginan dan keracunan. Dia segera menarik permaisuri Xin hingga keduanya terjebur ke dalam air. Setelah diselamatkan, mau tidak mau mereka pun harus memberikan penawarnya kepada permaisuri Xin juga kepada Sising. Setelah gagal membuktikan bahwa Sising adalah berasal dari pulau asing, Raja Nanzhao pun kemudian menggunakan cara kedua. Dia akan menjebak Sising masuk ke dalam lembah beracun dalam acara perburuan besok. Sising pun akhirnya terpancing. Dia masuk ke lembah beracun. Namun ternyata dia kembali datang dalam keadaan baik-baik saja. Saat Raja Nanzhao mau menuduh bahwa Sising adalah orang dari pulau asing, tiba-tiba Bai Liwangseng datang. Bai Liwangseng mengatakan bahwa tadi nona ini keracunan, dialah yang menyembuhkannya. Lagi-lagi rencana Raja Nanzhao ini gagal. Di sisi lain, Jun Bayu pergi ke sebuah tempat yang sebelumnya ia sudah curiga. Yang mengejutkan adalah ada banyak mayat di dalamnya dan mereka semua memiliki totem pulau asing di wajah mereka. Ada yang merah, ada juga yang hitam. Jun Bayu merasa di tempat itu ada sebuah rahasia yang besar. Ketika ia masuk lebih ke dalam, dia melihat seseorang terikat di sana. Setelah kembali, Jun Bayu pun bercerita kepada Sising apa yang ia temukan di dalam gua itu. Mereka menduga bahwa orang-orang itu berasal dari pulau asing. Tanpa diduga, Pangeran Xiling ternyata juga datang ke tempat itu. Ternyata kedatangannya untuk menjalin kerjasama dengan Raja Nanzhao. Mereka akan mengadakan aliansi pernikahan dan yang akan dinikahkan ternyata adalah Chu Faiyan dengan Raja Nanzhao.